Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuning Tias dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan NIM 1903511000043. Di sini saya akan mereview dua jurnal yang terkait dengan mata kuliah planktonologi. Jurnal yang pertama berjudul Plankton sebagai Parameter Kualitas Perairan Teluk Yosudarso dan Sungai Anafre, Kota Jayapura, Papua. Jumlah dan jenis pencemaran semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas manusia. Meningkatnya pembangunan di Kota Jayapura ditambah lagi dengan penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah menyebabkan tekanan perairan semakin berat dikarenakan pembuangan limbah ke sungai tersebut. Bahan dan metodologi. Parameter yang akan diteliti yaitu keanekaragaman jenis, kelimpahan individu, keseragaman, dan dominansi. Lokasinya yaitu Sungai Anafre menggunakan satu titik dengan 3 kali pengulangan. Metode dan pengumpulan data yaitu menyaring 40 liter dengan planktonet nomor 25, air yang disaring komposit vertikal dari lapisan dasar ke permukaan air dan horizontal di beberapa titik sampling pada segmen sungai dengan alat Comore Water Sampler. Air yang disaring di penampungan 25 cc lalu diawetkan dengan alkohol 4% dan diidentifikasi di laboratorium. Sampel yang diambil secara horizontal menggunakan alat planktonet nomor 25. Sampel kemudian disimpan dalam botol, kemudian sampel diberi label dan diberi formalin 4%. Perhitungan kelimpahan plankton menggunakan metode direct count atau perhitungan langsung. Sebelum sampel diidentifikasi dan dihitung, sampel sebaiknya dihomogenkan terdahulu. Ambil sampel air dengan pipet 2 ml, lalu letakkan pada gelas objek lalu tutup dengan gelas penutup. Seluruh sampel air diamati menggunakan mikroskop binokuler. Lalu identifikasi dan hitung kelimpahannya dengan cara menyisir seluruh bagian gelas objek. Hasil dan pembahasan. Komposisi dan jenis kelimpahan plankton yang banyak ditemukan di sungai ini yaitu dari kelas Basilariopiscea dengan jenis Thalassioira eccentrica. Semakin banyak jumlah individu yang ditemukan, maka semakin tinggi juga kelimpahannya. Nilai indeks keanekaragaman yang didapat yaitu sebesar 0,67. Indeks keanekaragaman masuk kategori tercemar berat, sebab masuknya limbah organik maupun anorganik ke sungai itu akan mengubah komposisi perairan tersebut, sehingga mengganggu biota yang ada di dalamnya. Kemudian nilai indeks keseragaman menurut Nugroho tahun 2006. Jika nilai indeks keseragaman sebesar 0, maka keseragamannya jenisnya itu rendah. Sedangkan jika keseragamannya mendekati nilai 1, maka keseragamannya jenisnya merata. Di sini nilai indeks keseragaman yang didapat ialah 0,61, yang berarti mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa indeks keseragamannya itu merata. Selanjutnya yaitu indeks dominansi. Indeks dominansi yang didapatkan yaitu sebesar 0,61 yang berarti mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa adanya fitoplankton yang mendominasi di daerah sungai ini. Berdasarkan parameternya, yang pertama yaitu suhu di perairan ini yaitu baik sebesar 27,5 derajat Celcius. Lalu kekeruhan yang ada di sungai ini itu tinggi sehingga menyebabkan total suspended solidnya itu juga tinggi, yang menyebabkan biota yang berada di perairannya itu merasa terganggu. pH di perairan ini normal yaitu sebesar 7,64. Lalu kuat arus juga mempengaruhi keberadaan fitoplankton sendiri karena plankton hidupnya mengikuti arus. Selanjutnya yaitu fosfat. Fosfat di perairan ini termasuk tinggi, yaitu sebesar 0,64 mg per liter, sedangkan baku mutunya yaitu 0,015 mg per liter. Menurut Pierson dan Pongmasak tahun 2008, jika kandungan fosfat tinggi menandakan bahwa
akan terjadi populasi fitoplankton yang meledak. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Struktur Komunitas Zooplankton di Muara Sungai Mempawah, Kabupaten Pontianak, berdasarkan pasang surut air laut. Muara Sungai Mempawah sendiri mendapat pasokan air dari dua sumber, yaitu Laut Natuna dan Sungai Mempawah sendiri. Pengambilan sampel memakai 5 stasiun. Stasiun pertama yaitu perbatasan antara Muara Sungai Mempawah dengan Laut Natuna. Stasiun kedua yaitu tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Stasiun ketiga terdapat banyak aktivitas penduduk di sini. Stasiun keempat masih alami, tidak ada aktivitas penduduk dan ditumbuhi oleh vegetasi nipah. Stasiun kelima yaitu perbatasan air payau dan air tawar, tidak ada aktivitas dan ditumbuhi oleh vegetasi pohon kelapa. Setiap stasiun diambil 2 titik yaitu kanan dan kiri muara. Setiap titik diambil di permukaan dan di bawah permukaan air dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengambilan zooplankton di permukaan air menggunakan ember, sedangkan yang di bawah permukaan air menggunakan pompa air dengan kedalaman 0,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Air ditampung dalam ember bervolume 100 liter dan disaring dengan planktonen nomor 25. Air yang tersaring dimasukkan ke dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 4% sebanyak 4 tetes dan diberi label berdasarkan stasiun, pengulangan, dan juga waktu pengambilan. Hasil dari pengamatan ini yang dilakukan di Muara Sungai Mempawah ditemukan zooplankton sebanyak 55 genera yang terbagi menjadi ke-5 filum, yaitu Arthropoda, Protozoa, Troselmintes, Molluska, Annelida, dan ada beberapa juga yang tidak terdefinisi. Terdapat 5 genera zooplankton saat pasang surut yang banyak ditemukan, yaitu Tintinopsis, Lesane, Nauplius, Salanoid, dan Oitona. Selanjutnya, dari penelitian ini didapatlah nilai indeks keragaman, yaitu berkisar antara 2,04 sampai dengan 3,04 saat pasang dan 2,4 sampai 2,9 saat surut. Dengan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai indeks keragaman tersebut tergolong ke sedang. Selanjutnya yaitu nilai indeks dominansi, berkisar antara 0,09 sampai 0,22 saat pasang dan 0,08 sampai dengan 0,18 saat surut. Selanjutnya yaitu indeks kemerataan berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 saat pasang dan 0,6 sampai 0,8 saat surut. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada zooplankton yang mendominasi daerah sungai ini. Selanjutnya indeks similaritas berkisar antara 77,6 sampai dengan 91,8. Menurut Swin tahun 2002 dikatakan bahwa jika stasiun memiliki nilai indeks similaritas lebih dari 70%, berarti kedua stasiun tersebut memiliki genera yang sama. Hal ini berarti nilai indeks similaritas zooplankton di Muara Sungai Mempawah tergolong tinggi. Selanjutnya, zooplankton berasal dari filum Arthropoda. Menurut Meadows dan Campbell tahun 1993, zooplankton yang mendiami ekosistem perairan sebagian besar didominasi oleh Arthropoda sebanyak 70 hingga 90%. Selanjutnya, zooplankton terendah pada filum Annelida, sebab filum Annelida hanya dapat bertahan hidup di salinitas yang tinggi, sedangkan Muara Sungai Mempawah memiliki salinitas sekitar 0,5 sampai 12,1% yang tergolong rendah. Selanjutnya, pasang surut juga mempengaruhi kelimpahan suatu zooplankton, karena zooplankton hidup selalu mengikuti arus. Kelimpahan zooplankton tertinggi saat pasang terjadi di stasiun 2, karena stasiun 2 dekat dengan pembuangan limbah dari pasar, yang merupakan makanan dari zooplankton tersebut. Selain itu juga terdapat arus dan gelombang yang kuat. Zooplankton laut tidak dapat mentolerir salinitas yang berada di
muara tersebut sehingga zooplankton laut tersebut mati dan mengendap di dasar perairan. Kemudian terdekomposisi oleh dan menjadi detritus. Sehingga detritus itulah yang dimakan oleh zooplankton muara. Kelimpahan zooplankton tertinggi saat surut terjadi pada stasiun nomor 4. Karena salinitas yang rendah, sehingga banyak terdapat zooplankton yang berasal dari air tawar. Selain itu juga terdapat tanaman mangrove di daerah sini. Kelimpahan zooplankton terendah saat pasang maupun surut terjadi pada stasiun 1. Sebab pada stasiun 1 terdapat arus yang kuat dengan kedalaman 2 meter saat pasang dan dengan kedalaman 1,53 meter saat surut, yang menyebabkan material-material yang berada di bawah perairan muncul ke permukaan atau naik ke permukaan sehingga air berubah menjadi keruh. Menurut Kusbino tahun 1980 dalam Pagorai tahun 1998, meningkatnya kekeruhan di perairan menyebabkan kurangnya penetrasi cahaya sehingga mengurangi juga produktivitas primer di perairan tersebut, sehingga juga menyebabkan pakan yang tersedia bagi zooplankton itu rendah. Maka di daerah stasiun 1 zooplankton sangat sedikit dijumpai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.